Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan kembali belajar tema. Akan tetapi sebelum belajar kita perlu berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu pada buku tema halaman 56 sampai 62. Dilihat ya. Ada beberapa materi di sana, diantaranya ide pokok dan kalimat penjelas dalam paragraf, 2 mengembangkan ide pokok, dan 3 jenis-jenis gambar ilustrasi. Disiapkan buku catatannya ya untuk mencatat materi penting pada video. Perhatikan baik-baik gambar pada buku tema kalian halaman 56 dan 57 ya. Ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Pertanyaan pertama yaitu peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar tersebut? Perhatikan dua gambar itu ya. Ya, jawabannya adalah pada gambar tersebut terdapat dua orang yang sedang mengendarai sepeda dan sepeda motor. Pertanyaan kedua, menurut pendapatmu aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Sudah tahu kan? Tentu saja aktivitas pertama yaitu bersepeda. Kemudian, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Jawabannya adalah benar. Karena aktivitas tersebut menggunakan kaki yang merupakan bagian dari organ gerak manusia. Selanjutnya ada teks berjudul bersepeda. Kita baca bersama-sama ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dari teks tersebut, kira-kira manakah ide pokoknya? Ide pokok pada teks tersebut yaitu terdapat pada kalimat pertama. Dilihat ya, yang Bunda tandai dengan warna merah. Kemudian kalimat selanjutnya yang Bunda tandai warna biru yaitu kalimat penjelas. Selanjutnya perhatikan paragraf 2 dan 3 pada halaman 59. Kalian baca baik-baik ya pada buku tema kalian, kemudian tentukan ide pokoknya. Nah, setelah Bunda baca, ide pokok untuk paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kemudian ide pokok paragraf ketiga juga masih sama, terdapat pada kalimat pertama, yaitu jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Setelah ini, kalian melanjutkan mencari ide pokok pada paragraf selanjutnya, masih di halaman 59. Kemudian tulis jawabannya pada buku cetak tema halaman 60. Semangat ya. Materi berikutnya adalah mengembangkan ide pokok. Mengembangkan ide pokok artinya melanjutkan teks atau cerita berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan. Kita seperti mengarang cerita sendiri namun dengan kalimat awal yang sudah ditentukan. Kita lihat pada buku tema halaman 61 ya. Misalnya terdapat ide pokok seperti pada gambar, yaitu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kita diminta untuk melanjutkan kalimat tersebut. Bunda beri contohnya ya.
Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Setiap minggu pagi, aku selalu bersepeda dengan ayah. Biasanya, aku diajak keliling desa sambil menikmati udara pagi yang segar. Pada soal kedua, terdapat ide pokok, yaitu aku bersepeda pada sore hari. Bagaimana ya kalimat selanjutnya? Aku bersepeda pada sore hari. Aku suka waktu sore karena langit tampak indah. Aku bisa melihat senja dan matahari terbenam. Kemudian pada soal ketiga, ide pokoknya adalah aku bersepeda berkeliling desa. Bunda contohkan lagi ya kalimat selanjutnya. Aku bersepeda berkeliling desa. Bersama teman-teman, aku berkeliling desa sepulang mengaji. Rasanya menyenangkan sekali. Nah, itulah 3 contoh dari Bunda. Kalian bisa menuliskannya di buku cetak tema. Berikutnya, tugas untuk kalian adalah mengembangkan ide pokok pada soal nomor 4 dan 5 sebagai tugas. Tidak perlu panjang-panjang ya, cukup ditambahkan 2 kalimat atau 3 kalimat saja. Materi berikutnya adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang pertama adalah gambar realis. Gambar realis yaitu gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Seperti pada contoh, yaitu gambar buah-buahan. Gambar tersebut merupakan hasil lukisan tangan yang mirip seperti aslinya. Gambar ilustrasi yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Seperti pada contoh, pada gambar menceritakan mengenai vaksin yang diadakan oleh pemerintah secara gratis, sehingga membuat warga berbondong-bondong untuk mengikuti vaksin tersebut. Gambar ilustrasi yang ketiga yaitu gambar kartun. Gambar kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Jika pada contoh, tentu kalian sudah mengenal kartun ini kan? Upin dan Ipin merupakan contoh gambar kartun tokoh manusia. Ada juga kartun tokoh binatang seperti Mickey Mouse, Tom and Jerry, SpongeBob, dan lain-lain. Gambar ilustrasi yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Biasanya gambar ini dibuat untuk tujuan keindahan. Seperti pada contoh, terdapat lukisan burung, pemandangan, dan bunga yang terlihat indah. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada Bunda. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.